Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti happy karena Inter sudah mendapatkan beberapa pemain dan juga ada beberapa pemain yang akan dilepas. Ada yang free dan ada yang berbayar. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Menarik sahabat Bob, bahwa Marcus Thuram segera resmi. Kemarin kan rencananya hari ini Senin ini untuk medical check up. Ternyata tes medisnya besok hari Selasa. Jadi Thuram adalah rekrutan pertama Inter untuk musim depan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, bahwa memang si Thuram datang ke Inter bersaing dengan banyak tim-tim besar, terutama salah satu adalah Milan, sahabat Bob. Tapi dengan teleponnya Inzaghi kepada Marcus Thuram itu juga sangat mempengaruhi keputusan Thuram. Terlepas dari gajinya yang lebih gede dibandingkan Milan menawarkan 5,5, Inter menawarkan 6 juta. Nah, ini adalah satu keunggulan segi taktis, dan benar-benar kita hanya menunggu Marcus Thuram segera hadir. Dan kita tahu bahwa Dzeko sudah keluar, Korea juga mau dijual, Lukaku yang belum tahu nasibnya seperti apa, dan Marcus Thuram adalah sesuatu harapan besar buat Inter ke depan, sahabat Bob. Terus untuk Fratesi, Inter Milan unggul dalam perlombaan penandatanganan David Fratesi. Tapi Roma tidak keluar dari persaingan. Karena gini, kalau belum ada here we go, ya berarti Fratesi ini masih milik Sassuolo dan bisa pergi kemana yang mereka inginkan gitu loh. Nah, ini kan kalau kita berbicara Roma ada klausulnya 30%. Jadi kalau misalnya Inter beli 40 juta atau 35 juta, dia dapat 30%. Kan lumayan. Nah, ini mau lagi digunakan sama Roma untuk mendapatkan Fratesi ya. Fratesi sih pasti seru-seru aja dia balik lagi ke Roma karena kan kotanya dia gitu loh. Tapi walaupun terlepas dia sudah menyatakan Inter adalah tujuan dia secara taktis. Nah, kita lihatlah. Tapi kita berharap tetap Inter yang terdepan untuk mendapatkan Fratesi karena Roma tidak bermain di Liga Champions dan dia tahu bahwa taktiknya Mourinho juga tidak sesuai dengan Fratesi. Semoga kita tunggu kabar baik nih dalam beberapa hari ke depan. Nah, untuk Fratesi kemungkinan akan dirampungkan adalah hari Rabu, sahabat Bob. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan karena Brozovic sudah laris manis, sahabat Bob. Laris manis kemana? Inter Milan sudah setuju dari penawaran Al Nassr 23 juta dan Inter juga mendapatkan 23 juta dan Brozo mendapatkan 20 juta per musim. Dan bahkan di Kurva Nord sudah ada salam perpisahan. Terima kasih Marcelo Brozovic ya. Grazie gitu loh, Anda selalu berkeringat untuk membela baju ini, klub ini gitu loh. Jadi ini luar biasa. Jadi kita pasti akan kehilangan. Bahkan kalau kita lihat postingan-postingannya Brozo di IG-nya, dia bilang di mana lu Barella katanya. Dia kan ya walaupun kemarin Barcelona juga dekat ke dia, tetapi Barcelona tidak bisa membayar ke Inter 23 juta. Dan dari segi gaji, wow, luar biasa, fantastik. Jadi menurut gua wajar si Marcelo Brozovic ini mendapat gaji yang gede dengan kemampuan dia. Cuman ya Liga Arab lah hanya yang bisa menggaji dia 20 juta gitu loh. Mungkin PSG juga, tapi ya kita berterima kasih banget sama si Brozo. Dan gue juga jujur ya merasa kehilangan banget dengan Brozo, walaupun sekarang adalah sepak bola modern. Kita akan terbiasa melihat pemain-pemain bintang akan pindah ke sana, pindah ke sini, walaupun dia memberikan kontribusi. Masih ingat kita dulu Lukaku, Hakimi yang bisa menjuarai Scudetto habis itu dijual. Ya inilah sepak bola modern dan kita sebagai fans harus memahami itu. Semoga sukses untuk Brozovic dengan klub barunya. Nah, jadi ternyata apa sih yang membuat Inter melepas Brozo ini? Ini berdasarkan sebenarnya dari neraca keuangan, sahabat Bob. Kenapa gitu loh?
dengan 23 juta yang masuk ke kantong Inter, berarti ada capital gain yang akan diterima Inter. Nerazzurri siap mengantongi bayaran 23 juta, tetapi untuk capital gain hanya 22 juta 500 di akunnya Inter. Inter membayar total gaji 12 juta bruto per musim ke Brozo. Sebenarnya 12 juta itu kotor, terima bersihnya 6 juta karena pajak ya sahabat Bob. Nah, sekarang tentu itu akan menghemat Inter. Nerazzurri akan menghemat 174.000 untuk biaya penyusutan terkait dengan sisanya Brozo. Jadi semua ini menjadi total sekitar 34 juta dapat ditambahkan Nerazzurri ke neracanya. Jadi ini benar-benar membantu capital gain-nya Inter sahabat Bob. Makanya dengan kita tahu bagaimana masalah keuangan Inter ini bukan masalah yang kecil, tetapi Inter begitu smart dengan ada Opa Marotta, dengan Ausilio, mereka benar-benar bisa mengelola klub yang istilahnya secara keuangan belum begitu baik, tetapi dengan smart transfer yang mereka lakukan ini luar biasa. Jadi kita tahu apa alasannya Brozo dijual, ya bukan karena apa-apa, ya karena neraca keuangan Inter sahabat Bob. Terus Inter perlu permajaan, ya kalau Pratesi masuk gajinya juga pasti lebih kecil. Terus secara umur, secara masa depan itu akan jauh lebih baik. Jadi ya terima kasih buat Brozovic. Nah untuk kita tahu ini tidak pernah habis beritanya untuk Onana. Onana memang udah ketemu agennya dengan MU, dengan pelatih MU gitu loh. Nah ini kan MU juga belum tahu nih De Gea mau memperpanjang atau tidak gitu loh. Tapi yang jelas bahwa Inter siap mendengarkan penawaran dari MU dan kemungkinan memang Inter minta 60. Kalau MU sekitar 40 juta atau 50 juta kita tunggu. Nah kalau memang akhirnya mencapai lebih 50 juta, Inter kemungkinan akan melepas Onana. Jadi kita akan kehilangan kiper hebat kita. Nah, menurut gua kalau analisa gua ya, kemarin Inter kehilangan Skriniar juga secara gratis dan Inter mendapatkan Onana secara gratis. Ya mungkin ini uang hasil penjualannya Skriniar nih kalau 50 juta. Dianggap begitu aja sahabat Bob. Jadi ya inilah sepak bola, kita harus mengerti. Dan kalau memang Onana pergi, terima kasih buat dia karena dia sangat luar biasa. Terus untuk tadi malam gua nonton Euro 21 ya, umur 21 tahun itu Jerman melawan Ceko dan Jerman kalah dan di situ ada kaptennya Bisek. Jadi memang mainnya lumayan bagus, tapi ya kalau secara keseluruhan Ceko lebih bagus, kita tidak bisa menilai pemain individual. Nah, ternyata Inter Milan mengalahkan juga Manchester City yang mencoba membajak si Bisek ini sahabat Bob. Jadi beruntung banget ya Inter akhirnya bisa mengalahkan Manchester City. Kita tahu duitnya banyak, mungkin penawarannya, tetapi Inter sudah deal. Dan kalau memang Jerman tersingkir di dalam grup ini, karena mereka sekarang di peringkat 3 kan ada 4 grup tuh di satu grup. Kalau dia tersingkir lebih dulu, kemungkinan dia langsung berangkat ke Milan untuk tes medis dan peresmian sahabat Bob. Semoga ya. Terus kalau kita berbicara Lukaku. Nah, Lukaku ini kan gak gampang, tapi kita bicara Inter juga ada menyusun rencana lain. Kalau seandainya Lukaku tidak bisa didapat, Inter juga mencari alternatif yaitu Alvaro Morata. Bukan Marotta ya, tapi Morata. Ini mantan pemain Chelsea dan juga pernah main di Juventus. Ini juga lumayan bagus, usianya udah 30 tahun, tapi sebagai cadangan ini bagus gitu loh. Nah, kita akan lihat apakah memang Inter bisa mendapatkan, karena kurang lebih harganya nggak terlalu mahal, sekitar 10 juta. Nah, ini juga sebagai opsi kalau Lukaku Inter tidak bisa dapatkan sahabat Bob. Tapi nanti kita akan berbicara tentang Lukaku sedikit. Nah, terus sebenarnya terungkap nih bagaimana Inter bisa merampungkan pemain-pemain bagus dan secara free ke Inter gitu loh. Ini adalah karena Inter mencapai final Liga Champions dan itu membantu Inter untuk mendapatkan pemain-pemain yang diincar. Salah satu adalah Marcus Thuram. Ya, Marcus Thuram tahu bahwa Inter mengalahkan AC Milan di semifinal dan akhirnya walaupun masuk ke final kalah tipis dari Manchester City, itu membuat para pemain melihat bahwa itu adalah kekuatan yang luar biasa buat Inter gitu loh. Terus
Thuram mendukung dirinya untuk menawarkan dimensi kecepatan dan kemampuan teknis yang berbeda untuk pengaturan Simone Inzaghi. Ya, yang seperti yang saat ditampilkan melawan City, dan kita hanya kekurangan striker waktu itu, tidak bisa mencetak gol. Nah, ini adalah sesuatu yang bagus buat Marcus Thuram dan itu menjadi daya tarik sendiri. Nah, Pratesi juga berpotensi diyakinkan dengan heroik Inter di Liga Champion. Ya, ini juga pemain muda, pemain bagus, dan kita tahu, dan salah satu daya tariknya adalah Liga Champion. Jadi beruntung banget kemarin Inter masuk ke Liga Champion dan final. Nah, terus hitung-hitungannya begini lagi, sahabat Bob. Inter Milan yang pasti sekarang adalah mengincar Sassuolo. Terus juga kiper Valencia, ya, Giorgio. Terus yang kedua adalah ini adalah yang ketiga, pemain Atalanta, Koopmeiners. Nah, gimana caranya? Jadi Inter Milan akan mengumpulkan dana sekitar 90 juta. Kalau Inter menjual Marcelo Brozovic kurang lebih 23-25 juta, Gosens sekitar 15 juta dan 40 juta, Onana 50 juta. Jadi dengan penjualan 3 pemain tersebut, Inter akan memastikan untuk mendapatkan Pratesi, Koopmeiners, dan juga si Giorgio, ya, pemain pemain dari Valencia. Mamar Davis, ya, Giorgio Mamar Davis. Nah, ini kalau memang Inter mendapatkan 90 juta akan diinvestasikan ke lagi, dan termasuk pengganti Gosens adalah Carlos Augusto. Jadi menurut gue ini smart banget, ya. Kalau kita lihat dari strateginya Opa dan strateginya manajemen, ini bagus banget, sahabat Bob. Jadi kita tunggulah gebrakan-gebrakan Opa dan teman-temannya untuk Inter. Nah, ini kita berbicara tentang Lukaku. Inter lagi mempertimbangkan pinjaman dan kewajiban untuk membeli striker, untuk membeli Lukaku ke Chelsea. Jadi gini, jadi dengan Inter mendapatkan uang penjualan Onana, Inter akan mencoba meminjam setahun ke Chelsea dan memastikan tahun depan Inter akan membeli Lukaku dengan sekitar 30 juta. Nah, kita akan tunggu apakah Inter bisa membujuk Chelsea, bisa mereka memberikan, karena Chelsea mematok harga sekitar 40-45 juta karena membeli Lukaku buat mereka adalah salah satu kerugian, karena mereka beli hampir 100 juta lebih ke Inter. Nah, sekarang mereka pengen baliklah sedikit, kurang lebih sekitar 40 juta. Kita tunggu apa benar Lukaku bisa kita datangkan lagi dengan pinjam dan wajib beli, tergantung apakah Onana jadi keluar dari Inter. Juga Inter, kalau memang Onana selain si Giorgio tadi, ya, ini juga Inter juga mengincar Audero. Ini pemain Sampdoria yang degradasi, harganya kurang lebih sekitar 10 juta. Tapi dia adalah untuk pemain cadangan, karena Handanovic kemungkinan tidak akan perpanjang kontrak. Dan kita menunggulah apa yang akan terjadi. Ini kita tinggal menunggu Marcus Thuram, Bisek, Fratesi. Ya, kalau memang Lukaku akhirnya datang, kita akan tunggu dia. Terus kita jangan lupa bahwa untuk mengenang Brozo yang begitu bagus buat Inter, ya, selalu memberikan yang terbaik buat Inter. Nah, ini di belakang gua nih ada Brozo juga, ya, dengan dengan si Barella. Jadi ini luar biasa. Kita tunggulah apa yang memang benar-benar, kalau akhirnya Brozo lepas, kita ikhlaskan aja, sahabat Bob. Kita doakan dia sukses dan jangan berharap ya dia seperti Hakimi juga, ya, minta balik lagi ke Inter gitu loh. Ini bercanda. Tapi kita tunggulah gebrakan-gebrakan Inter. Kalau gue ngelihat pergerakan Inter di bursa transfer saat ini luar biasa. Ya, salah satu ya membantu strategi dari Opa, terus juga kita mencapai Liga Champion, dan karakter pemain-pemain Inter itu luar biasa strateginya. Jadi semoga di musim depan udah matang dan kita bisa meraih Scudetto, Liga Champion, Coppa Italia, Super Coppa Italia, sahabat Bob. Semoga Inter selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.